Selamat berjumpa kembali dengan saya, Thomas Lewar, dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12, materi listrik statis. Ini adalah video pembelajaran kita yang keenam dalam rangkaian pembelajaran listrik statis. Sebelumnya kita telah mempelajari medan listrik dan kuat medan listrik. Kali ini kita mempelajari kuat medan listrik pada titik di sekitar sebuah muatan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran kita. Perhatikan vektor kuat medan listrik di bawah ini. Ya. Dan kita mulai gambar. Ini adalah sebuah muatan positif, Q, dan kita menggambarkan 3 titik di sekitar muatan ini. Oke, ini 3 titik, dan ini adalah titik A, ini titik B, dan ini titik C. Nah, ini adalah RA, jarak antara titik A terhadap muatan Q. Dan ini adalah RB, jarak antara titik B terhadap Q. Dan ini adalah RC, jarak antara titik C ke muatan Q. Nah, sekarang kita menggambarkan vektor kuat medan listrik pada ketiga titik ini. Ingat bahwa tinjauan kuat medan listrik adalah tinjauan terhadap titik-titik di sekitar muatan. Ya. Beda dengan gaya listrik. Gaya listrik tinjauannya adalah pada muatan, sedangkan kuat medan listrik adalah pada titik. Dengan acuan di sekitar muatan positif, maka vektor kuat medan listriknya berarah menjauhi muatan. Dan sekarang kita mulai dengan titik A. Oke, dan ini vektornya dengan nama EA, kuat medan listrik di titik A. Dan nilainya dapat ditentukan atau dicari dengan menggunakan persamaan EA sama dengan K kali Q bagi RA kuadrat. Dan berikutnya kita gambarkan vektor kuat medan listrik di titik B. Perhatikan, oke, ini adalah EB, yaitu kuat medan listrik di titik B, dan nilainya dapat ditentukan EB sama dengan K kali Q bagi RB kuadrat. Dan kita lanjutkan, kita gambarkan vektor kuat medan listrik di titik C. Oke, ini adalah EC, dan nilainya dapat ditentukan atau dihitung dengan menggunakan persamaan EC sama dengan K kali Q bagi RC kuadrat. Nah, berdasarkan gambar ini, maka kesimpulannya adalah arah kuat medan listrik pada titik-titik di sekitar sebuah muatan listrik positif adalah menjauhi muatan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke muatan negatif. Oke, dan sekarang kita gambarkan ini muatan negatif Q dengan nama Q, dan kita seperti biasa kita gambarkan 3 titik di sekitar muatan ini, dan ini adalah titik A, titik B, dan ini titik C. Dan ini adalah RA, jarak antar titik A terhadap muatan Q. Ini adalah RB, jarak titik B terhadap muatan Q, dan ini adalah RC, jarak titik C ke muatan Q. Dan kita menggambarkan vektor kuat medan listrik pada ketiga titik ini, A, B, dan C, dengan acuan bahwa vektornya berarah menuju atau mendekati muatan. Itu untuk titik-titik di sekitar benda bermuatan listrik negatif. Oke, kita mulai dengan titik A. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan. Nah, ini adalah vektor kuat medan listrik di titik A, EA, dan nilainya dapat kita tentukan. EA sama dengan K kali Q bagi RA kuadrat. Dan sekarang titik B kita gambarkan. Ini vektornya menuju muatan, dan ini adalah EB, dan nilainya dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan EB sama dengan K kali Q bagi RB kuadrat. Dan sekarang kita gambarkan vektor kuat medan listrik di titik C. Perhatikan. Oke. Dan ini adalah EC, dan nilainya dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan EC sama dengan K kali Q bagi RC kuadrat. Nah, berdasarkan gambar vektor kuat medan listrik ini,
maka kita bisa menyimpulkan bahwa arah kuat medan listrik pada titik-titik di sekitar sebuah muatan listrik negatif adalah menuju atau mendekati muatan. Dan menggambar vektor kuat medan listrik di sekitar muatan, baik muatan positif maupun negatif, menjadi dasar dalam menyelesaikan soal-soal kuat medan listrik. Dan sekarang kita mulai dengan contoh soal, dan ini adalah contoh yang pertama. Sebuah muatan Q sama dengan negatif 100 mikrokolom diletakkan di udara. Anggap permitivitas udara saat itu sama dengan permitivitas ruang hampa. Titik A dan B terletak di sekitar muatan dengan jarak berturut-turut 5 cm dan 10 cm dari muatan. Dalam kurung K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Tentukanlah kuat medan listrik di titik A dan B. Yang kedua, perbandingan kuat medan listrik titik B terhadap A. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu soalnya. Di sini ada beberapa data. Ini adalah Q, negatif 100 mikrokolom ini adalah besar dari muatan Q. Sedangkan 5 cm dan 10 cm ini adalah jarak. Dan karena ini berturut-turut 5 dan 10, maka 5 cm merupakan jarak dari titik A terhadap muatan Q, dan 10 cm adalah jarak titik B terhadap muatan Q. Oke, kita lanjutkan mulai dengan diketahui. Yang pertama, Q sama dengan negatif 100 mikrokolom atau sama dengan negatif 100 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Di sini tanda negatif saya dalam kurungkan, artinya bahwa ketika kita menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kuat medan listrik, maka tanda negatif atau positif dari muatan tidak boleh kita gunakan atau tidak boleh diikutsertakan dalam perhitungan aljabarnya. Ya. Dan ini sama dengan pada kasus gaya listrik, bahwa tanda negatif tidak boleh kita gunakan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan RA. RA sama dengan 5 cm atau 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter. RA jarak dari titik A ke muatan. Dan yang berikut adalah RB 10 cm sama dengan 10 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan yang terakhir adalah K, konstanta kolom, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanya, ada dua pertanyaan, maka ditanya. Yang pertama, kuat medan listrik di titik A dan B. Yang kedua, perbandingan kuat medan listrik di titik B terhadap titik A. Oke, kita lanjutkan. Ya, data tidak dihapus, kita tetap gunakan, dan pertanyaan juga tetap kita bawa, dan kita lanjutkan dengan dijawab. Oke, yang pertama adalah kuat medan listrik di titik A. Ya, karena pertanyaan pertama kuat medan listrik, tentukan kuat medan listrik di titik A dan B, maka kita menjawabnya. Yang pertama kita kerjakan lebih dulu kuat medan listrik di titik A atau EA. Nah, EA sama dengan K kali Q bagi dengan RA kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Oke, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 100 kali 10 pangkat negatif 6. Perhatikan tanda negatif tidak kita gunakan. Bagi dengan jaraknya 5 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Atau sama dengan, nah di atas garis pembagi kita pilih 9 kali 100 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6. Ya. Nah, 10 pangkat 9 tambah negatif 6 ini diperoleh dari 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, bilangan pokoknya sama 10, maka pangkatnya dijumlahkan. Ya. Dan di bawah garis pembagi 5 kuadrat menjadi 25, 10 pangkat negatif 2 kuadrat menjadi 10 pangkat negatif 4. Nah, ini ada angka-angka yang bersuaian, 100 dan 25 mudah. 100 bagi 25 kita peroleh 4 ya, sehingga
di atas garis pembagi tinggal 9 kali 4. Sehingga hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 6. 36 kali 10 pangkat 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4. Nah, sekarang di sini perhatikan 10 pangkat 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4. Bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Dengan demikian maka EA atau kuat medan listrik di titik A sama dengan 36 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4. Atau sama dengan 36 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, angka ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi 3,6 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, karena untuk kepentingan perbandingan kedua kuat medan listrik, maka kita harus menyimpan hasil dari kuat medan listrik di titik A. Dan kita simpan yang ini 36 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom ya. Ini kita simpan, EA sama dengan 36 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom, ini kita letakkan di sini. Dan sekarang kita lanjutkan untuk menentukan kuat medan listrik di titik B atau EB. Nah, EB sama dengan K kali Q bagi RB kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. K 9 kali 10 pangkat 9, Q 100 kali 10 pangkat negatif 6, tanda negatif tidak kita gunakan, bagi dengan jaraknya RB 10 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, sama dengan, ya, di atas garis pembagi kita pilih 9 kali 100 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 bagi 100 kali 10 pangkat negatif 4. 100 diperoleh dari 10 kuadrat atau 10 pangkat 2, dan 10 pangkat negatif 4 diperoleh dari 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke. Nah, ini 100 bagi 101, maka hasilnya 9 kali 10 pangkat 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4. Dengan demikian maka EB sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4, atau sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Dan kita lanjutkan, kita simpan. Ini EB. Nah, oke. Ini kita dapat bahwa EB adalah 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Tapi kuat medan listrik merupakan besaran vektor, ya. Maka hasilnya harus dalam bentuk nilai dan arah, ya. Jadi kalau hasil dari kuat medan listrik di titik B adalah 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom, ini adalah nilai. Bagaimana dengan arahnya? Jadi kalau arahnya kita mau ingin lengkap jawabannya dalam bentuk vektor, maka EB sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom berarah mendekati muatan. Kenapa? Titik B ini berada di sekitar muatan negatif. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita menyelesaikan perbandingan kuat medan listrik di titik B terhadap titik A dalam kurung EB berbanding EA. Oke, hasilnya sudah ada. Kita buat perbandingan, ya, dengan cara membagi EB berbanding EA. Kita membagi EB bagi EA sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 bagi dengan 36 kali 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 bagi dengan 10 pangkat 7, 1. Maka EB bagi EA sama dengan 9 bagi 36 atau sama dengan 1/4. Sehingga perbandingan EB berbanding EA sama dengan 1/4. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, menentukan perbandingan kuat medan listrik di titik B terhadap titik A tidak selamanya dengan kita dulu mencari kuat medan listrik di titik A dan B baru melakukan perbandingan. Tetapi dengan cara kita bisa melakukan perbandingan dengan tinjauan jarak, ya. Maka EB bagi EA sama dengan dalam kurung RA bagi RB dikuadratkan. Perhatikan baik-baik bahwa kuat medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, sehingga jika EB-nya di atas pada ruas kiri, maka pada ruas kanan
jaraknya ada di bawah garis pembagi. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, RA-nya 5 cm bagi RB-nya 10 cm dikuadratkan, cm bagi cm 1, sehingga tinggal 5 bagi 10 atau tinggal 1/2 dikuadratkan atau sama dengan 1/4. Maka hasilnya sama, yaitu EB berbanding EA sama dengan 1/4. Oke, sebelum kita lanjutkan ke contoh 2, jangan lupa subscribe. Dan sekarang contoh 2. Muatan listrik Q, titik A dan titik B diletakkan di udara dan berada pada sebuah sistem koordinat. Muatan Q positif 50 mikrokolom diletakkan pada titik pusat koordinat Kartesius dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Tentukanlah kuat medan listrik pada A, titik A dengan koordinat 4,3 dalam kurung cm, artinya ini bahwa satuannya dalam cm, dan B, titik B dengan koordinat negatif 5, negatif 5 cm. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita harus gambar. Ya, gambar itu sangat diperlukan dalam menyelesaikan soal-soal fisika, karena itu sebagai bentuk stimulus dan juga bisa dijadikan data untuk menyelesaikan soal. Oke, kita mulai gambar. Ya, kita gambar koordinat sistem koordinat Kartesius. Yang pertama, ya ini X satuan cm, dan kemudian Y juga satuannya cm. Kemudian kita letakkan muatan Q itu diletakkan di pusat koordinat di sini ya, ini Q. Ya, bermuatan positif dan nilainya adalah positif 50 mikrokolom. Oke, dan yang berikut kita gambarkan titik A. Koordinat titik A adalah 4,3. Dengan demikian maka pada X-nya 4 dan Y-nya 3. Oke. Ya, dan ini adalah titik A. Dan yang berikut adalah kita gambarkan titik B berkoordinat negatif 5, negatif 5. Maka X-nya negatif 5 dan Y-nya negatif 5 di sini ya. Dan sekarang kita gambarkan titiknya. Oke, ini adalah titik B. Kita sudah gambar dan sekarang kita lanjutkan. Oke, gambarnya tetap di bawah sebagai data untuk kita. Dan kita mulai dengan diketahui. Yang pertama Q sama dengan positif 50 mikrokolom atau sama dengan positif 50 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan yang kedua adalah jarak. Pasti yang pertama kita cari dulu jarak titik A terhadap Q. Ya. Oke, ini adalah jaraknya. Kita tarik garis lurus dari titik A ke muatan Q atau dari muatan Q ke titik A. Nah, ini garisnya berwarna merah. Oke, berapa jaraknya? Ini berapa panjangnya? Perhatikan ini adalah segitiga dan siku-siku di sini. Panjang ini 4 dan ini 3. Maka mengikuti teorema Pitagoras, maka ini adalah sisi miring dan ini panjangnya 5. Maka RA sama dengan 5 cm atau sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan sekarang kita tinjau jarak dari muatan Q ke titik B. Nah, kita gambar tarik garis lurus putus-putus dari muatan Q ke titik B. Oke, dan ini jadilah sebuah segitiga dengan panjang ini 5 dan ini 5 sama sisi ya. Maka garis ini adalah diagonalnya dan ini pasti 5/2. Sehingga RB sama dengan 5/2 cm atau sama dengan 5 kali akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan jangan lupa konstanta kolom ya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kita lanjutkan, ditanya kuat medan listrik di titik A dan B. Oke ya. Dan kita mulai dengan dijawab. Perhatikan. Dan kita jawab mulai dengan menentukan kuat medan listrik di titik A, yaitu EA sama dengan K kali Q bagi RA kuadrat. Nah, ini karena vektor, maka sekarang kita gambar dulu vektor kuat medan listrik di titik A. Karena ini muatan positif, maka EA arahnya menjauhi muatan. Oke, ini EA ya.
Dan sekarang kita tentukan nilainya dengan memasukkan angka-angkanya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 50 kali 10 pangkat negatif 6, bagi dengan jaraknya 5, 5 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan. Iya, kita pilih 9 kali 50 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 bagi 5 kuadrat 25 kali 10 pangkat negatif 4. Ya. Kita lanjutkan. Bagi 50 bagi 25, kita dapat 2, sehingga kita peroleh ya 18 kali 10 pangkat 3 bagi 10 pangkat negatif 4. 18 diperoleh dari 9 kali 2. Oke, maka EA sama dengan 18 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4. Atau sama dengan 18 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom, dan ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu 1,8 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Ini nilai dari kuat medan listrik di titik A. Dan jawabannya EA sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom menjauhi muatan. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan dengan menentukan kuat medan listrik di titik B. Oke. EB sama dengan K kali Q bagi RB kuadrat. Nah, sekarang kita gambarkan vektor kuat medan listrik di titik B. Karena ini sekitar muatan positif, maka arahnya adalah menjauhi. Ini adalah EB. Ya, dan sekarang kita masukkan angka-angkanya. Oke, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 50 kali 10 pangkat negatif 6, bagi dengan RB-nya adalah 5 kali akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan. Di atas garis pembagi kita pilih 9 kali 50 kali 10 pangkat 9 tambah negatif 6 bagi dengan 5 kuadrat 25 akar 2 kuadrat 2 dan 10 pangkat negatif 2 kuadrat menjadi 10 pangkat negatif 4. Oke, dan ini 50 di atas garis pembagi, di bawahnya 25 kali 2 ada 50, maka dapat 50 bagi 51, sehingga hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 3 bagi dengan 10 pangkat negatif 4. Sehingga EB sama dengan 9 kali 10 pangkat 3 kurang negatif 4. Atau sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kalau kita tambahkan dengan arahnya, maka kuat medan listrik di titik B sama dengan 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom menjauhi muatan. Kenapa? Karena titik B ini terletak di sekitar muatan positif. Oke, dengan berakhirnya contoh 2, maka pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Ya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan berjumpa lagi dalam video pembelajaran berikut, yaitu kuat medan listrik pada titik yang segaris dengan dua muatan. Terima kasih.